Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 6 Februari 2023, kita merayakan pesta wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan imam dan martir. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Kita diingatkan bahwa iman dan keterbukaan kita kepada Tuhan akan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu siap mendengarkan dan melayani kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami mohon kuatkanlah iman kami dan sadarkanlah kami supaya selalu setia padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan keterbukaan kepada Tuhan menyelamatkan kita. Injil hari ini menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika Yesus keluar dari perahu, orang segera datang mendekati dia. Orang berlarian menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus datang. Mereka membawa orang sakit, malah ada orang sakit yang diletakkan di pasar agar Yesus menjamah mereka. Apa yang dilakukan Yesus Kristus sungguh mau melukiskan hakikat Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberi apa yang dibutuhkan manusia. Yesus sungguh sadar akan maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang mendorong orang-orang ini percaya kepada Yesus? Yang mendorong dan membuat mereka percaya kepada Yesus adalah yang pertama, Yesus punya kuasa dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus selalu siap melayani. Yang ketiga, Yesus selalu menerima siapa saja yang datang padanya. Dia tidak pernah menolak siapa saja. Yang keempat, Yesus selalu mendengarkan dan menjawab kebutuhan orang yang datang padanya. Sungguh, Yesus punya kuasa. Barang siapa percaya padanya akan mendapat keselamatan. Yang menarik pada Yesus adalah walaupun dia punya kuasa, tetapi dia tidak memanfaatkan kuasanya sesuka hati. Yesus selalu rendah hati. Keselamatan dan mujizat terjadi pada orang lain tidak terjadi secara kebetulan, tetapi sangat bergantung pada keterbukaan dan imannya kepada Yesus. Yesus pun tidak memaksakan kehendaknya kepada sesama. Tuhan selalu menghargai kebebasan manusia. Barang siapa percaya dan menerima tawaran Tuhan dan percaya padanya, maka ia pun akan mengalami keselamatan. Hari ini kita mendengar bahwa banyak orang sakit disembuhkan. Malah ada yang hanya karena menyentuh jubahnya, mereka pun boleh alami kesembuhan.
Semua itu terjadi karena kerinduan dan iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita rayakan pesta Santo Paulus Miki dengan kawan-kawannya. Mereka adalah imam dan martir. Yang sangat menarik adalah walaupun menderita, bergantung pada salib, Santo Paulus Miki masih sanggup berkhotbah dengan gagah berani. Dari mana ia memperoleh kekuatan itu? Tuhan sendiri yang memberinya kekuatan. Salib penderitaan sepertinya tidak menjadi halangan bagi Santo Paulus Miki untuk mewartakan firman Tuhan. Sungguh satu kesaksian iman yang luar biasa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, teguhlah dalam iman dan fokuslah pada kuasa dan kasih Tuhan. Bagi Tuhan segalanya bisa. Iman dan kepercayaan kita kepadanya akan menyelamatkan kita. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kita dan kita pun selalu setia padanya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.